Kembali di Indonesia Business Forum, saya mau lanjut Pak Geri. Kira-kira komponen apa saja yang bisa dipangkas untuk menekan harga tiket pesawat domestik ini? Ya, komponen dipangkas sebenarnya banyak ya, kecil-kecil bisa kita pangkas. Cuman kalau saya kembali lagi, yang kita cari apa? Ya, ini kan berdasarkan permintaan harga bisa murah seperti dulu. Ya, murah seperti dulu tuh kayak kapan? Ya, murah seperti dulu kayak tahun 2017. Ya, terbang 1 jam kita bayar 400.000. Tidak sejauh itulah, mungkin Ya. beberapa bulan yang lalu kan juga harganya lebih rendah. Tapi tetap kalau kita kalau kita baca di sosial media dan lain, mereka selalu compare dengan periode 2017. Dia di mana 1 jam terbang mereka bayar 400.000. Waktu dulu biayanya itu 350.000 sampai 380.000 per kursi tersedia per jam. Sekarang dengan kurs lari entah kemana, harga after entah lari kemana gara-gara perang di mana-mana. Sekarang lari ke 550 sampai 600.000 per kursi terbang. Per kursi tersedia per jam terbang. Jadi ada kenaikan kira-kira 2/3. Jadi 1,6 sampai 1,7. Ya. Kalau tadi kita mau lihat komponen apa, kembali lagi. Kalau misalnya kita cuma bisa makas 5% dari biaya, masyarakat akan puas tidak? Kayaknya belum Tidak. puas ya, belum cukup ya. Nah, kalau tadi yang contoh yang tadi Pak Budi bilang, yang tadi angkat konstanta itu 3851 ya. Sekarang harga aftur itu sekitar 13-14 ribu sebelum PPN dan lain-lain ya. Kita ambil 4.000 aja dari situ. Harga fuel turun ke 9.000. Harga fuel turun ke 9.000 itu berarti 25% dari harga fuel hilang. Nah, fuel itu adalah 40% dari komponen biaya terbang. Oke, 40% dari 25% berapa? Itu bisa turun lebih dari 10%. Ya kan? Signifikan tidak? Ya lebih signifikan daripada misalnya kita pangkas PPN aja. Kalau kita pangkas PPN di aftur, itu hanya 10% dari 40, hanya 4%. Ya, kita pangkas biaya masuk dari spare parts, ujungnya net efeknya ke biaya penerbang itu 1-2%. Nggak berarti. Jadi kalau niatnya membuat lebih efisien, oke. Tapi kalau niat adalah bagaimana kita bikin tiketnya murah, kita mimpi. Sorry aja gitu. Selain after mungkin kan ada biaya-biaya lain, misalnya PPN, bisa nggak Ya, dipangkas PPN, atau mungkin ditanggung pemerintah misalnya. PPN kalau mau ditanggung pemerintah, pertanyaan jadi begini, apakah tiket penerbangan ini adalah sebuah komoditas pokok kebutuhan yang harganya layak distabilisasi, seperti beras, ya, bawang merah aja harganya naik turun gitu loh, ya kan? Kalau tiket dibilang adalah bahan pokok, ya komoditas, ya itu buat saya nggak masuk akal, ya. Memang siapa sih nggak pengen liburan? Saya juga pengen liburan kok, gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita bilang tiket kemahalan jadi orang nggak bisa berlibur, ya mohon maaf aja, saya mau nginep di hotel Pullman nggak bisa karena kemahalan. Tolong dong turunin, pemerintah tolong turunin dong. Nggak mungkin kan kayak begitu. Sekarang realitanya adalah harga sudah naik sampai 660.000 per kursi tersedia loh, bukan kursi terjual. Ya, kalau load factor 60%, berarti 660.000 dibagi 600.000 dibagi 0,6. Berapa? 800.000. TBA-nya sekarang di berapa 1 jam terbang untuk LCC? 800.000. Baik, kalau tadi dikesamakan dengan hotel, sebetulnya kan biaya perjalanan ini kan jadi salah satu faktor utama biasanya yang jadi pertimbangan wisatawan sebelum dia berlibur begitu. Kemudian kayaknya banyak juga mungkin dari kita yang lebih memilih penginapan yang biasa aja, yang penting kita sampai begitu. Berarti kan itu faktor pertama dan utama yang saat ini dipertimbangkan masyarakat. Dan logikanya untuk destinasi yang mungkin peminatnya lebih besar seperti survei yang pernah dilakukan oleh Kemenparekraf di 2023, ini pesawat ini menduduki peringkat pertama sebagai pilihan moda transportasi wisatawan di Indonesia. Artinya semakin banyak harusnya harganya juga bisa semakin murah. Oke, saya butuh fokus di satu titik dulu ya. Iya, moda transportasi paling diminati karena paling cepat. Ya. Apakah kemahalan? Survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Penerbangan Indonesia di bulan yang dirilis di Februari kalau tidak salah. Ya, Januari Februari, resultnya adalah 77% dari penumpang yang sudah beli tiket, yang sudah mau naik pesawat, menganggap tiketnya harganya wajar. Tapi Pak Luhut saja sudah mensoroti ini harganya mahal. Kalau Pak Luhut bilang harga tiket kita nomor 2 paling mahal di dunia,
Kemarin media nanya ke saya, Pak bener nggak segini? Gampang solusinya, buka online travel agent, kita compare harga tiket di segmen ada jarak yang sama, dan sorry kita bukan nomor 2 paling mahal, lebih dari nomor 10 kali mungkin. Yang lebih mahal dari kita untuk segmen yang sama, lebih banyak negaranya. Sebenarnya kita, gini, di dunia ini ongkos biaya penerbangan tuh nggak jauh beda. Ya, jadi kalau saya bilang ongkos biaya penerbangan kita adalah misalnya 550 sampai 600 ribu per kursi tersedia per jam terbang, negara yang paling mahal untuk LCC paling 600 ribu, 700 ribu. Kalau negara gaji tinggi sekali mungkin 800 ribu. Ya. Jadi apakah wajar kita dibilang nomor 2 paling mahal? Saya bilang enggak. Dasarnya apa dulu? Gitu. Kita jangan terlena dengan melihat luar negeri yang pakai free pricing, di mana pada saat low season itu murah banget, ya. Tapi begitu rame, harganya mahal, pakai banget. Di mana kalau di Indonesia, lagi ramai harganya tidak mahal banget, tapi kalau lagi sepi, low season, tidak murah banget. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus pilih, kita mau yang mana sebenarnya. Kita mau seperti luar negeri, atau mau seperti sekarang di Indonesia. Sayangnya begitu, kalau misalnya saya tanyakan di media sosial, jawabannya apa? Pak, kita maunya kalau lagi low season kayak di luar negeri, tapi kalau peak season kayak di Indonesia. Ya nggak bisa, itu namanya minta eranya bangkrut.